Nah, di pembelajaran kelima, kali ini kita bakal belajar mengenai mudhof dan juga mudhofun ilaih. Jadi, menyandarkan pada sesuatu. Akitabu Muhammadin ya Yasir. Apakah ini buku Muhammad, wahai Yasir? Kemudian dijawab, la, hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini bukunya Hamid. Kemudian Sa'id tanya, Aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Huwa 'alal maktabi. Kemudian dijawab, huwa 'alal maktabi hunaka. Bukunya ada di atas meja di sana. Kemudian Sa'id tanya lagi, Aina daftaru Ammarin? Kemudian dijawab, ditanyakan, di mana buku catatannya Ammar? Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Ada di atas meja guru. Kemudian Sa'id tanya lagi, qalamun man hadza ya Ali? Jadi pena siapa ini Ali? Kemudian dijawab, hadza qalamul mudarrisi. Ini penanya guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Kemudian dijawab, hiya tahtal maktabi. Ada di bawah meja. Kemudian ada selanjutnya tamrin. Tamrin itu latihan ya. Kemudian di sini ada ajib anil asilatil atiyah. Jadi jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Ada di atas meja di sana. Aina kitabu Ammarun? Huwa 'alal maktabi mudarrisi. Bukunya Ammar ada di atas meja guru. Kemudian tanya, aina hakiyatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktabi. Ada di bawah meja. Nah, sekarang kita masuk ke latihan 2. Do al-kalimatul ula ilas tsaniyah. Kita gabungkan kata 1 dan 2. Jadi kalau di bahasa Arab, istilah mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah sandaran. Dimana kalau misalnya, contohnya gini, kitabun, buku, kemudian ada kata juga ilain Muhammadun, Muhammad. Nah, kalau kita gabung jadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Artinya, ini adalah kata pertama ini adalah kitabu, ini adalah kedudukannya sebagai mudhaf. Kemudian kata kedua yaitu Muhammadin, ini adalah mudhafun ilaih. Nah, ini adalah yang disandarkan pada kitabu. Jadi kalau digabungkan kitabu Muhammadin berarti bukunya Muhammad. Jadi dari kata buku kemudian ditambah kata Muhammad, kitabu Muhammadun. Kemudian kalau diganti menjadi bukunya Muhammad, maka kitabu Muhammadin. Kemudian contoh yang kedua yaitu maktabun atau meja. Kemudian ada al-mudarrisu, guru. Nah, meja dan guru kalau digabung menjadi mejanya guru, bagaimana bahasa Arabnya mejanya guru, maka maktabul mudarrisi. Jadi mudhofnya yaitu maktabul yang di awal kata atau sandarannya. Untuk mudhof itu barisnya selalu baris akhirnya itu adalah dhammah. Nah, karena itu namanya nakhiroh, tidak boleh ditanwinkan. Sedangkan kalau mudhofun ilaih itu baris akhirnya itu adalah kasroh. Nah, mudarris jadi dari mudarrisun menjadi mudarrisi. Jadi dari al-mudarrisu menjadi mudarrisi, yaitu berubah menjadi kasroh karena ini sebagai sandaran guru yaitu mudhofun ilaih yang disandarkan. Jadi artinya meja guru. Nah, kita sekarang coba kerjakan di latihan ini. Ada kata kolamun yang artinya pena, kemudian hamidun. Jadi gimana kalau kita gabung menjadi penanya Hamid? Maka kita gabungkan. Jadi kolamu hamidin. Mudhaf berakhiran dengan baris dhammah dan di awal kata yaitu kolamu dari kata hamidun menjadi hamidin, berakhir menjadi kasroh. Karena itu sebagai sandaran atau mudhofun ilaih yaitu berbaris kasroh.
maka jadinya qalamu Hamidin, penanya Hamid. Kalau tidak ada alif lam maka menjadi kasrotain, karena ini nggak ada ya, makanya Hamidin. Kalau ada alif lam ya menjadi kasroh. Kemudian selanjutnya ada baitun, rumah, kemudian abasun, yaitu Abbas. Kalau digabungkan bagaimana rumahnya Abbas, maka baitu Abbasin, rumahnya Abbas. Kemudian ada ghurfatun, ghurfatun apa artinya? Kamar. Kemudian aliyun, Ali. Jadi kalau kamarnya Ali maka ghurfatu aliyin. Kemudian selanjutnya ada daftarun Sa'idun. Jadi buku catatannya Sa'id. Gimana jadinya? Menjadi daftaru Sa'idin. Jadi kalau mudhaf itu selalu berakhiran dengan baris akhirnya adalah dhamma, sedangkan kalau mudhaf nilai berbaris akhir kasroh. Kemudian ada kata mindilun yasir, berarti sapu tangan dan juga yasir. Jadi kalau sapu tangannya yasir berarti mindilu yasirin. Kemudian ada komisun, kemudian amarun. Kalau jadi bajunya Amar gimana? Komisu amarin. Jadi mudah ya teman-teman, tinggal diganti baris akhirnya menjadi dhamma kalau itu mudhaf, sedangkan kalau sebagai yang disadarkan mudhafun ilaih kita ganti dengan kasroh. Ada alif lam maka diganti dengan kasroh, kalau sementara nggak ada alif lam maka dijadikan kasrotain. Kemudian ada sarirun dan juga kholidun. Kalau jadi ranjangnya Khalid maka sariru Khalidin. Kemudian ada miftahun al-baitu, jadi kunci dan juga rumah. Miftahun artinya kunci, al-baitu rumah. Karena di sini menggunakan alif lam maka langsung menjadi berbaris akhir kasroh, bukan kasrotain. Jadi miftahul baiti. Kemudian selanjutnya ada dukanun at-tajiru. Dukanun artinya apa? Toko. At-tajiru, pedagang. Maka kalau tokonya pedagang bagaimana? Dukanut tajiri. Jadi kembali lagi ke kalau itu mudhaf maka berakhiran baris akhirnya dhamma. Kalau sedangkan di sini ada alif lam, tapi karena ini adalah syamsiyah, alif lamnya melebur jadi ke kata selanjutnya, huruf selanjutnya, maka menjadi at-tajiru. Maka di sini berakhiran barisnya kasroh bukan kasrotain. Jadi dukanut tajiri. Dukanut tajiri. Kemudian ini tinggal berapa ini? Kemudian ada baitun. Baitun rumah, al-muhandisu. Jadinya itu artinya rumah. Muhandis itu kalau nggak salah artinya arsitek ya. Jadi rumah arsitek, maka baitul muhandisi. Kemudian selanjutnya ada ismun sama al-waladu. Ismun artinya apa? Ismun artinya nama. Al-waladu artinya apa? Artinya anak. Jadi kalau namanya anak gimana? Ismul walidi. Ismul waladi. Kemudian ini yang kemudian selanjutnya ada kitabun sama Allah. Maka kalau jadi kitabnya Allah bagaimana? Kitabullahi. Kitabullahi. Kitabnya Allah. Jadi kembali lagi ke mudhaf itu berakhiran barisnya itu adalah dhamma. Sedangkan kalau mudhaf nilai itu adalah berbaris akhir kasroh. Kalau ada alif lam, kalau nggak ada alif lam maka kasrotain. Kemudian ada bintun. Bintun itu artinya anak perempuan. Kemudian ada at-tabibu, itu artinya dokter. Berarti kalau anak perempuannya dokter maka bintu tabibi. Kemudian yang terakhir yaitu miftahun, artinya kunci. Kemudian as-sayyaratu, miftahus sayyarati. Jadi insya Allah bisa dipahami ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.